Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, hidupku milik Tuhan Yesus. Ayo ketik di kolom komentar, hidupku milik Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Karena hidup kita sudah menjadi, Tuhan Yesus sudah selamatkan hidup kita. Sehingga kita dipegangnya, kita dijaganya, kita dipagarinya, kita dilindunginya. Dan hidup kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Yes, hidupku milik Tuhan Yesus. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, maka Tuhan yang pelihara kita. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, maka Tuhan juga yang akan membela perkara kita. Haleluya. Kita dalam Imamat pasal yang ke-8 pagi hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 30. Imamat pasal yang ke-8 ayat 13 sampai 30 dalam rangkaian membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita akan sharing sama-sama, belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita, ya. Imamat pasal 8 ayat 13 sampai dengan ayat 30. Bagi teman-teman yang belum, setiap hari saya bagikan renungan-renungan singkat juga melalui sosial media YouTube channel saya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam doa pagi live, mungkin saya sedang keluar kota atau saya tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu dalam melayani live doa pagi, maka Bapak Ibu bisa lihat renungan-renungan singkat yang saya bagikan setiap hari dalam program Bible and Coffee di dalam YouTube channel saya, ya. Sehingga setiap pagi kita terus mendengarkan firman Tuhan, setiap pagi kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Imamat pasal 8 ayat 13 sampai dengan ayat 30. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat. Kemarin beberapa hari, 2 hari lalu saya sudah bagikan tentang bagaimana pengurapan yang diberikan kepada Harun oleh Musa, oleh karena Tuhan suruh Harun dan anak-anaknya diurapi untuk mengambil tugas dan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan hari ini Musa memanggil anak-anak Harun mendekat. Lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, sama seperti Harun, ya. Anak-anak pun diberlakukan demikian. Diikatkannya ikat pinggang, dililitkannya destat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu korban penghapus dosa. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan hanya bangsa Israel, ya, yang berlakukan korban penghapus dosa, yang memberikan kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan, tetapi Harun bersama dengan anak-anaknya juga mengalami hal sama. Dengan kata lain, Tuhan tidak memandang muka siapapun, iya kan, harus datang kepada Tuhan dengan membawa korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikan mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskanlah mezbah itu dan diadakan pendamaian baginya. Diambil segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotoran dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 18. Kemudian disuruhnya membawa korban domba jantan korban bakaran. Bukan hanya korban penghapus dosa yang dipersembahkan Harun dengan anak-anaknya, namun juga korban bakaran, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian lemaknya, tetapi isi perut betis dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22.
Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Nah, ini dikhususkan untuk mereka, yakni imam-imam yang akan ditahbiskan, ya, memberikan domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Lalu domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya, membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhnya sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, dan ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambil lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambil satu roti bundar yang tidak beragi, lalu satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis diletakkan di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan kanan Harun dan di telapak kanan anak-anaknya, dipersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ayat 28. Kemudian Musa mengambil semua dari telapak tangan mereka, dibakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 29. Musa mengambil dada domba itu, mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau umat Tuhan, bangsa Israel memberikan korban persembahan, dan bagian itu diberikan kepada Harun. Tetapi kalau Harun dan anak-anaknya yang memberikan korban persembahan, itu diberikan kepada Musa. Ya, ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Harun dan anak-anaknya akan mengerjakan tugas, memulai pelayanan melayani di kemah suci, maka Harun pun bersama dengan anak-anaknya harus melakukan apa yang sama dilakukan oleh umat Tuhan. Apa itu? Memberikan korban penghapus dosa. Ya kan? Supaya apa? Supaya di hadapan Tuhan baik Harun maupun anak-anaknya dipandang layak untuk melayani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan tidak memandang rupa. Siapapun yang berdosa tetap harus dapat hukuman. Siapapun yang sudah dibenarkan, dia pun hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi semua disamaratakan, baik umat Tuhan maupun mereka yang melayani. Semua sama-sama mendapatkan porsinya. Semua sama-sama di pemandangan mata Tuhan rata. Saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian pula Harun dan anak-anaknya. Ketika akan melayani umat Tuhan, mereka memberikan korban penghapus dosa. Mereka memberikan korban bakaran. Mereka juga memberikan secara khusus korban pentahbisan atau persembahan pentahbisan yang diberikan secara khusus. Nah, apa yang kita dapati atau apa yang kita pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ya, setiap kita yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mesti sadar bahwa Tuhan mau memakai hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Saudara, siapapun kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, saya sudah bagikan, ya kan? Bagaimana Tuhan pisahkan kita. Untuk apa? Untuk tugas pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita dipisahkan. Kita dipersiapkan, kita dipakai Tuhan. Kita diurapi Tuhan. Dan siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Itu tugas panggilan kita. Ya, sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita harus memberi diri. Sama-sama bilang sama saya harus memberi diri, memberi hidup. Ketik di kolom komentar, saya harus memberi hidup saya kepada Tuhan. Namun sebelum itu, Tuhan mau setiap kita dibentuk dulu. Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, setiap kita yang mau dipakai hidupnya oleh Tuhan, kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku mengutus kamu untuk pergi. Ya,
menghasilkan buah. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau setiap kita diutus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau setiap saya diutus. Tuhan mau hidup saya diutus. Engkau diutus di tengah-tengah rumah tanggamu, engkau diutus di tempat di mana engkau bekerja, engkau diutus di tempat di mana engkau berbisnis. Itu pengutusan. Ya, karena dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, kita dipakai Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum kita dipakai Tuhan, maka kita harus dibentuk dulu, kita harus dimurnikan dulu, kita harus dididik dulu, kita harus didewasakan dulu. Ketika Harun bersama dengan anak-anaknya akan melayani di kemah suci, melayani bangsa Israel sebagai imam-imamnya Tuhan, maka terlebih dahulu Imam Harun bersama dengan anak-anaknya dilayani. Ya, untuk apa? Untuk mereka siap melayani. Kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang mau datang kepada Tuhan, kita akan dipakai Tuhan. Tetapi sebelum kita dipakai Tuhan, kita dibentuk dulu. Kita dimurnikan dulu. Itulah yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Kalau kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masalah, itu Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk memasuki to the next level. Level selanjutnya, tahap selanjutnya untuk kita apa? Dipakai Tuhan. Jangan bilang, oh, tapi saya gak mau dipakai Tuhan, pendeta saya. Ya udah biasa-biasa aja hidup begini. Gak bisa saudara, engkau yang memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Engkau harus siap hidupmu dipakai oleh Tuhan. Karena cuma dua. Hidup kita dipakai, kalau Tuhan gak pakai hidup kita, maka setan akan pakai hidup kita. Kita tinggal pilih yang mana. Kita gak bisa bilang, oh saya gak mau dipakai setan, tapi saya juga gak mau dipakai Tuhan. Ya saya hidup netral begini, gak bisa. Ketika engkau memutuskan hidupmu tidak mau dipakai setan, maka engkau datang kepada Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu untuk alat kemuliaannya. Tetapi ketika engkau tidak mau diputuskan, tidak mau hidup dekat dengan Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka setan akan pakai hidupmu untuk menggencarkan serangan-serangan, untuk menjadi perpanjangan tangan si iblis. Kita yang memutuskan, kita mau ada di kubu yang mana. Tentunya ketika kita sedang dekat sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu hidupmu dipakai oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang hidupnya akan dipakai oleh Tuhan, kita terlebih dahulu dibentuk. Kita terlebih dahulu dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat yang bersih buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Harun dan anak-anaknya dilayani terlebih dahulu sebelum mereka melayani bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka harus diperdamaikan dulu dengan memberikan korban penghapus dosa. Baru mereka bisa melayani orang-orang untuk memperdamaikan diri mereka dengan Tuhan. Tapi terlebih dahulu Harun dan anak-anaknya dilayani. Kita yang mau mengambil bagian ini, kita harus terlebih dahulu dipulihkan. Baru kita bisa memulihkan orang lain. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Coba kita lihat sama-sama Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Akan banyak orang dimurnikan, disucikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Maksudnya begini saudara, setiap kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan dimurnikan. Kita akan disucikan. Kita akan didewasakan, kita akan dibentuk. Tujuannya apa? Supaya engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sedang dipersiapkan. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Saudara dan saya diperdamaikan dengan perantaraan Kristus dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada saudara dan saya. Jadi Rasul Paulus bilang begini, kita terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Setelah kita diperdamaikan, maka kita menjadi pelayan pendamaian itu. Untuk apa? Lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Sebab Allah
mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia, Kristus, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Untuk apa? Untuk memperdamaikan orang lain. Karena kita terlebih dahulu diperdamaikan. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadilah kau pembawa-pembawa damai. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu diperdamaikan. Ayat selanjutnya, ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Tetapi sebelum Rasul Paulus mengatakan seperti itu, Rasul Paulus bilang di ayat 18 tadi, kita terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita diperdamaikan terlebih dahulu, setelah itu kita menjadi pelayan pendamai itu. Untuk membawa orang berdamai dengan Allah. Diingatkan bahwa ada kematian Kristus. Melalui siapa? Sama-sama bilang sama saya, melalui hidup saya. Ketik di kolom komentar, melalui hidup saya. Saya menjadi pelayan pendamai. Ya, bukan justru sebaliknya, engkau memecah belah orang-orang. Bukan justru sebaliknya, engkau membuat orang-orang jatuh tersandung, tidak lagi mengikut Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus mengingat bahwa ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus di atas kayu salib, maka step selanjutnya, tahap selanjutnya, kita menjadi pelayan pendamaian. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ayo layani setiap orang-orang agar banyak orang diperdamaikan dengan Allah. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa sebelum Musa melayani Harun dan anak-anaknya, melayani umat Tuhan, maka mereka harus terlebih dahulu dilayani. Dan kita yang datang sama Tuhan pun demikian. Kita akan dipakai Tuhan, tetapi terlebih dahulu Tuhan mau kita dimurnikan. Tuhan terlebih dahulu mau kita didewasakan, kita dididik dan dibentuk, diproses, dilatih. Untuk apa? Karena ketika kita sudah melewati fase itu, kita akan naik level untuk melayani orang-orang yang akan mengalami pembentukan yang sama yang pernah kita lewati. Dahsyat. Itu jalurnya. Ya, jadi kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan pembentukan, ada tujuan Tuhan. Ada maksud Tuhan. Untuk apa? Agar saya dipersiapkan. Sama-sama bilang sama saya, agar saya dipersiapkan. Untuk apa? Untuk kita menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa dibersihkan? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah, kita terlebih dahulu dibersihkan agar kita bisa menghasilkan buah. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar ya. Karena Tuhan mau setiap kita, karena Tuhan mau memakai hidup kita, namun terlebih dahulu kita dimurnikan, didewasakan, dibentuk karakter kita, dididik. Maka yang pertama yang perlu kita ingat, siapkanlah hati. Siapkanlah hidup kita untuk mengalami, melewati pendidikan ilahi. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Karena engkau akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Angkat tangan kiri ke atas. Sama-sama bilang sama saya, hidupku akan dipakai Tuhan. Sama-sama, engkau di rumahmu masing-masing sama-sama bilang sama saya, hidupku akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau pakai hidup. Jangan bilang, atau saya nggak layak pendeta. No, Tuhan akan melayakkan hidupmu. Siapapun kau yang bilang tidak layak, tidak bisa, kalau engkau mau, Tuhan akan pakai. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita mau nggak? Bukan soal bisa atau tidak bisa, layak atau tidak layak. Kalau tidak layak, Tuhan bisa layakkan kita. Kalau tidak bisa, Tuhan bisa proses kita untuk menjadi bisa. Tapi sekarang bicara tentang sikap hati, sikap hidup kita. Kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Amin. Karena itu persiapkan hatimu saat ini. Persiapkan hidupmu untuk masuk dalam proses pelatihan hamba-hamba Tuhan
Karena Tuhan yang sendiri akan melatih hidupmu. Bangsa Israel dimurnikan 40 tahun. Mengalami padang gurun, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka dipersiapkan. Menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demikian pula setiap kita yang datang sama Tuhan Yesus. Tuhan mau setiap kita dilatih, setiap kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena di hari-hari ini adalah menjadi hari-hari tuaian. Alkitab bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Kita ada di hari-hari terakhir, di mana orang tidak lagi mempedulikan agama, orang tidak lagi pusing mencari Tuhan. Dan saudara dan saya tinggal bersama-sama dengan orang-orang seperti itu. Ayo sekarang dipakai Tuhan, tapi terlebih dahulu Tuhan siapkan kita. Ya, Tuhan persiapkan kita, Tuhan bentuk karakter kita. Dengan cara apa? Pendidikan ilahi. Karena itu tugas pertama, siapkan hatimu. Kenapa saya bilang siapkan hati? Karena orang yang tidak menyiapkan hatinya, dia akan menolak. Kok saya ikut Tuhan tapi saya menghadapi masalah ya? Kok saya datang memutuskan untuk cari Tuhan tapi saya justru ditiban pergumulan yang berat? Hei, engkau sedang masuk dalam pelatihannya Tuhan. Engkau sedang masuk dalam pembentukannya Tuhan. Karena Tuhan akan mempersiapkan dirimu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang ada masalah cengeng, ada pergumulan lari dari Tuhan. No. Kita bukan anak-anak gampang, Alkitab katakan. Engkau anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak gampang. Kau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Ya, itu sebabnya siapkan hatimu. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk mengalami proses ini. Mazmur 119 ayat 71. Apa yang dikatakan Raja Daud di sana? Apa yang dikatakan pemazmur di sana? Pemazmur bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lihat pemazmur katakan, kalau aku tertindas is okay, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku dihianati, aku difitnah, is okay. Aku belajar bagaimana Tuhan membela perkaraku. Dalam setiap pembentukan, dalam setiap pergumulan, ada sebuah pembelajaran. Sekarang, maukah kita belajar dari hal tersebut? Atau kita sebaliknya jadi kecewa, jadi luka batin? Kita yang memutuskan. Kita bisa jadikan masalah itu sebagai batu loncatan, atau kita jadikan masalah itu sebagai batu sandungan. Itu keputusan kita. Tapi saya berdoa, umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi online, menjadi orang-orang yang menjadikan masalah sebagai batu loncatan. Ketik di kolom komentar, saya jadikan masalah sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Amin. Tertindas itu baik bagiku, difitnah itu baik bagiku, dihianati itu baik bagiku, supaya aku belajar menjadi kuat, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mau memakai hidup kita, namun terlebih dahulu kita dimurnikan, dididik, didewasakan, dilatih, dibentuk dalam masa-masa padang gurun. Maka yang pertama, siapkan hati dan hidup kita untuk memasuki tahap di mana engkau masuk dalam tahap padang gurun. Tahap di mana engkau dilatih, tahap di mana engkau dimurnikan. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu jadi pribadi yang kuat. Ya, yang kedua, karena Tuhan mau memakai hidup kita, namun terlebih dahulu kita dimurnikan, dididik, didewasakan. Maka yang kedua, belajar sabar. Belajar sabar menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang kadang buat kita kecewa, buat kita luka, buat kita sakit hati. Belajar sabar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan tempatkan kita di tempat di mana ada orang-orang yang memungkinkan untuk mengkhianati kita. Tuhan terkadang taruh kita di tempat-tempat di mana ada orang-orang yang bisa saja merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, dengan orang-orang seperti ini yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, kalau saja kita mau sabar, maka orang-orang tersebut akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka menjadi saksi Tuhan, tidak menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar,
Apa yang terjadi? Mereka masuk dalam dapur api. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka melewati masa-masa itu? Alkitab mencatat, maka Raja Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Terkadang Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap kita melewati fase itu. Karena itu kita mesti belajar sabar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Saya harus sabar. Sabar menghadapi suamimu, Bu. Sabar menghadapi istrimu, Pak. Sabar menghadapi mertuamu. Sabar menghadapi menantumu, menghadapi anak-anakmu, menghadapi orang tuamu. Sabar menghadapi orang-orang yang kadang membuat engkau jengkel, membuat engkau kesel. Sabar. Karena terkadang orang-orang ini melatihmu. Orang-orang ini kadang ditempatkan Tuhan untuk engkau melihat. Oh, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk mereka memuliakan Tuhan loh. Lihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat Daniel. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sekeliling orang-orang seperti apapun, Tuhan bisa pakai hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang penting sekarang kita mau atau tidak. Yang penting sekarang kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Karena itu belajar sabar. Bahkan melalui hidup Paulus dan Silas, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau saja mereka tidak sabar melewati fase proses di penjara, maka mereka nggak bisa melihat jiwa dimenangkan. Karena ketika mereka di penjara, ternyata Tuhan kirimkan mereka ke sana untuk memenangkan kepala penjara dan keluarganya. Haleluya. Saudara, ini yang saya bilang, terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita pikir, Tuhan kok tempatnya begini ya, Tuhan kok tempatnya banyak orang-orang seperti ini ya. Kita gak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita belajar dari firman, terkadang Tuhan menempatkan kita di tempat-tempat yang tidak nyaman, dalam tanda kutip. Terkadang Tuhan tempatkan kita di tempat di tengah-tengah orang-orang yang mungkin masih chaos, masih liar, masih tidak mengenal Tuhan. Namun itu kesempatan untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan. Terkadang kau ditempatkan di dalam rumah tangga yang suamimu keras, Bu. Terkadang kau ditempatkan dalam rumah tangga yang istrimu kepala batu, Pak. Mertuamu keras, menantumu kepala batu. Terkadang Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat seperti itu. Bukan saja untuk mendidik engkau, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang seperti itu. Karena itu pakai kesempatan ini. Pakai keadaan sekarang untuk menjadi batu loncatan. Untuk kau hidup memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupmu untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Tuhan mau memakai hidup kita. Namun terlebih dahulu Tuhan membentuk, mendewasakan, melatih hidup kita. Baik melalui suami, melalui istri, melalui anak-anak, melalui orang-orang di sekeliling kita. Maka yang pertama, siapkan hati dan hidupmu untuk melewati fase ini. Melewati masa-masa ini. Pelatihan ilahi. Ya, siapkan, jangan kecewa. Engkau diperhadapkan dengan keadaan, engkau diperhadapkan dengan orang-orang, sabar. Karena seringkali orang-orang seperti yang kau tidak pikirkan sebelumnya, orang-orang yang ngejengkelin, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyempelin, itu terkadang Tuhan pakai kau kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan mau memakai hidup kita, namun terlebih dahulu Tuhan perlu mempersiapkan kita untuk kita dimurnikan, untuk kita dididik, untuk kita didewasakan. Maka ingatlah, yang ketiga, ingatlah bahwa pembentukan kita sekarang, pelatihan kita saat ini akan membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Berarti fokus kita jangan kepada masalahnya. Fokus kita jangan kepada pembentukannya, tetapi fokus kita kepada kemuliaan yang kita dapat setelah kita melewati masalah tersebut. Haleluya. Lihat sama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan ayat 18. Ya, ingat. Kenapa saya bilang kita perlu ingat? Karena kalau enggak kita akan kecewa. Kok saya ikut Tuhan jadinya seperti ini ya? Kok saya ikut Tuhan malah dihianati? Saya ikut Tuhan malah susah. Ya, saudara mungkin pernah alami itu.
Ada orang yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus tapi malah dimusuhi sama keluarganya, tapi malah disakiti oleh teman-temannya, malah dihianati. Tahukah saudara, kau sedang dilatih oleh Tuhan, kau sedang masuk fase pelatihan Tuhan. Karena itu jangan fokus kepada tempat di mana kau dilatih. Fokuslah kepada apa yang kau dapatkan ketika kau melewati masa pelatihan itu. Apa itu? Kemuliaan kekal. Lihat sama-sama 2 Korintus 4. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Sebab, haleluya, penderitaan ringan yang sekarang ini. Rasul Paulus menganggap setiap ujian, masalah yang dihadapi itu penderitaan ringan. Bukan masalah yang berat. No, kenapa? Kenapa Rasul Paulus bisa bilang itu penderitaan ringan? Lihat selanjutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus gak fokus kepada penderitaan ringan, dia fokus kepada pasca penderitaan ringan itu. Apa dia dapati? Kemuliaan kekal. Pendidikan hari ini, pelatihan kita hari ini, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah kita, itu mengerjakan kemuliaan kekal. Makanya Rasul Paulus kasih clue-nya, kasih solusinya, bagaimana engkau bisa memandang masalahmu, pergumulan itu sebagai penderitaan ringan. Ini clue-nya. Lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini ternyata yang membuat Rasul Paulus bisa menganggap penderitaan itu penderitaan yang ringan dibanding kemuliaan kekal yang akan dia terima setelah penderitaan itu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekarang kita mau melihat yang mana? Penderitaanmu saat ini, engkau bisa lihat. Pergumulanmu saat ini, engkau bisa lihat. Orang-orang yang mengecewakanmu saat ini, merugikan hidupmu, engkau bisa lihat. Tetapi itu semua mengerjakan untuk hidupmu kemuliaan kekal yang akan kau terima setelah kau melewati masa-masa ini. Kita mau lewat mana? Kita mau lihat yang mana? Kita fokus kepada yang mana? Penderitaan kita saat ini? Kesusahan hidup kita saat ini? Pergumulan, tantangan hidup kita saat ini? Atau setelah kita melewati fase ini? Engkau mau lihat keputusan kita. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ingat, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus ingat. Apa yang perlu kita ingat? Bahwa pembentukan kita saat ini, pelatihan, pemurnian, pendidikan kita saat ini, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan pengen melihat kemuliaan Tuhan, pengen mengalami kuasa kemuliaan Tuhan membangkitkan hidup kita, tapi tidak mau dibentuk, tapi tidak mau melewati proses. Nggak bisa. Kemuliaan Tuhan akan kau lihat setelah kau melewati fase pembentukan. Kemuliaan Tuhan akan kau lihat setelah kau melewati fase di mana engkau dikecewakan, dihianati, saudaraku. Tapi lewati itu, jalani itu, hadapi itu dulu, maka engkau akan melihat di balik salib yang engkau pikul ada kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami ingat, kami sadar bahwa hidup kami mau dipakai oleh Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, maka kami mengetahui Tuhan akan pakai kehidupan kami. Dan ketika Tuhan akan pakai hidup kami, maka kami harus terlebih dahulu dibentuk. Kami harus terlebih dahulu didewasakan. Kami harus terlebih dahulu dilatih, dididik, diajar, dimurnikan. Sehingga akhirnya kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami diajarkan agar kami mengingat, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk memasuki tahap pembentukan, untuk memasuki tahap di mana kami dimurnikan, untuk memasuki tahap di mana kami didewasakan. Kami harus siapkan hati kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, tolong setiap anak-anak Tuhan, sehingga ketika kami sudah ada di dalam fase ini, Tuhan, kami ada dalam tahap di mana hari-hari ini kami sedang mengalami pembentukan, pendewasaan, pendidikan, maka kami harus menguatkan hati kami. Kami harus menguatkan hidup kami untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Karena kami percaya
Kami mau apapun yang kami hadapi itu menjadikan kami kuat. Apapun yang kami gumuli itu menjadikan kami pribadi yang punya pengalaman dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan hati dan hidup setiap anak-anak. Bahkan hari ini kami juga diingatkan, ketika kami mau dipakai oleh Tuhan, maka kami harus terlebih dahulu dimurnikan, terlebih dahulu dididik, diajar, dilatih. Karena itu kami harus sabar menghadapi orang-orang yang terkadang Tuhan pakai untuk melatih hidup kami, mendidik kedewasaan kami, membuat kami kuat menghadapi badai. Ampuni kami kalau seringkali kami menyalahkan mereka ya Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kami harus sabar menghadapi setiap orang-orang yang terkadang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kami. Mungkin mereka adalah suami kami, mungkin mereka adalah istri kami, mungkin mereka adalah mertua menantu kami, mungkin mereka adalah anak-anak atau orang tua kami, mungkin mereka adalah pemimpin-pemimpin kami atau anak-anak buah kami. Hari ini kami diingatkan bahwa peperangan kami, perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Terkadang orang-orang di sekeliling kami adalah orang-orang yang Tuhan telah tempatkan untuk mendewasakan kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap terus sabar menghadapi setiap mereka, sehingga akhirnya melalui hidup kami mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan anugerah Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap kami, agar kami selalu ingat bahwa apa yang kami lewati hari-hari ini, apa yang kami gumuli hari-hari ini adalah cara Tuhan untuk kami melihat kemuliaan Tuhan yang terbit setelah kami melewati fase di mana kami dibentuk, didewasakan, dididik, dan dilatih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pagi hari ini menjadi rema di hati kami. Tuhan Yesus tolong kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Persiapkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pada akhirnya kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, doa orang benar sudah dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kami percaya kami mau membawa doa-doa kami kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang menjawab setiap doa kami jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, agar rumah tangga mereka dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Kalau ada di antara mereka pagi hari ini rumah tangga sedang mengalami goncangan, Tuhan kuatkan hati anak-anak Tuhan untuk tetap terus bertahan, sehingga rumah tangga mereka tetap hidup dalam kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, baik suami-suami maupun istri-istri yang mungkin hari-hari ini sedang digoncang dalam rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kemampuan untuk mereka tetap terus bertahan menghadapi masalah ini, sehingga mereka melihat kemuliaan kekal yang terbit setelah penderitaan ringan yang mereka hadapi. Hamba menyerahkan rumah tangga demi rumah tangga dalam tangan Tuhan. Biar suami dan istri saling mengasihi, suami dan istri saling mencintai, suami dan istri saling hidup rukun, karena ada berkat-berkat Tuhan dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga ya Bapak setiap mereka, jika Tuhan dapati ada yang sakit, kami pegang firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami percaya hari ini ada banyak umat Tuhan mengalami kesembuhan, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani, di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi pagi hari ini ya Tuhan. Di mana-mana tempat umat-Mu yang sakit, hari ini melepaskan berkat kuasa kesembuhan mereka alami, dan terjadi impartasi kuasanya. Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu, izinkan mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa untuk ekonomi mereka ya Tuhan. Oh, ada di antara mereka yang hari-hari sedang terjadi utang piutang. Biarlah mereka dibentuk, dilatih, diajar, dididik untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi biarlah mereka berharap hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan.
Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Sehingga mereka melihat kuasa, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat campur tangan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap usaha, buat setiap pekerjaan, buat setiap bisnis, buat setiap studi, apapun yang dikerjakan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami percaya selama kami mengerjakan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, maka kami akan lihat pertolongan pembelaan Tuhan sempurna. Engkau Allah yang mempromosikan apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah yang mengangkat hidup setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus, dijauhkan mereka dari segala bentuk kerugian, dijauhkan mereka dari segala bentuk niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami satukan hati kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan, Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan ada dalam hidup orang-orang muda. Hamba lepaskan berkat. Biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan ada dalam hidup orang-orang muda ini. Sehingga orang-orang muda ini hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup terang, hidup berdampak. Di dalam nama Yesus, Hamba lepaskan berkat kuasa dalam hidup mereka. Kuasa untuk menolak setiap keinginan-keinginan daging, kuasa untuk menolak setiap tawaran-tawaran dosa. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan buka jalan bagi mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan pasangan hidup yang mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan terus menopang mereka. Anugerah Tuhan ada bagi mereka, sehingga terus mencintai Tuhan. Tuhan taruh dalam hati orang-orang muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang wanita muda yang hari ini engkau sedang sedih. Engkau sedang sedih dengan keadaanmu saat ini. Dengar baik, firman Tuhan mengingatkan, kalau engkau sedang sedih, datang sama Tuhan. Karena manusia tidak bisa menghiburmu, hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Hari ini saya mau berdoa, jika itu adalah dirimu, dimanapun kau berada, seorang wanita muda, engkau sedang memiliki kesedihan hati dalam hatimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, ada seorang wanita muda yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Apapun yang membuat dia sedang mengalami kesedihan hari-hari ini, mungkin dia sedang ditinggalkan oleh orang yang dekat dengannya, atau apapun yang sedang terjadi, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hatinya. Biarlah kasih Tuhan membalut kesedihannya, sehingga hari ini tatkala dia beribadah kepada Tuhan, dia menemukan damai sejahtera yang tidak ada batasnya itu mengalir di hati mereka, di hati dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sehingga mulai hari ini hidupnya diubahkan. Tidak lagi terikat, terkungkung, bahkan terbelenggu oleh hati yang sedih, tetapi hatinya dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang kalau ada hari-hari ini mereka sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan mempertemukan setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dan melepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipertemukan dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap rumah tangga, suami dan istri yang hari-hari ini sedang berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar dalam rumah tangga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah dipercayakan bagi mereka buah kandungan yang oleh anugerah Tuhan dititipkan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat di dalam nama Yesus,
Sehingga rumah tangga, suami-suami, istri-istri saling mengasihi, mencintai, hidup dalam kerukunan. Ada berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka orang-orang tua yang berdoa buat anak-anaknya, agar anak-anaknya mengenal Tuhan, agar anak-anaknya dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap doa orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya selama ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, maka Tuhan yang melawat dan yang memulihkan setiap hati anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus setiap keluarga yang hari-hari ini berdoa agar adanya rekonsiliasi hubungan antara anak dengan orang tua, agar adanya rekonsiliasi hubungan antara mertua dengan menantu, adik dengan kakak, bahkan om tante dengan setiap keponakan mereka. Kami doakan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memulihkan sehingga terjadi pemulihan dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Bapa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Allah yang memberkati, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga kalau ada di antara pagi hari ini ya Tuhan, mereka yang mengikuti doa pagi, mungkin mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka mungkin mengalami luka kecewa dalam mereka mengiring Tuhan. Tapi pagi hari ini mereka dijamah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada pemulihan. Mereka mengalami kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan kalau ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus pagi hari ini mengikuti doa pagi, hamba lepaskan berkat roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terjadi dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dituntun mereka, diarahkan mereka untuk hidup mengenal Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doakan buat kota di mana kami berada. Diberkatilah kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami ada hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, sehingga kota di mana kami tinggal hidup dalam kemurahan Tuhan, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kota kami ya Tuhan, ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah di kota-kota kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menjamah setiap oknum-oknum tersebut. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Saulus diubahkan, Tuhan juga mengubahkan mereka. Dalam nama Yesus kami juga berdoa, biarlah anugerah Tuhan ada atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan, Indonesia hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpin kami dijaga Tuhan, dipagari hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat MPR, DPR, RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami berdoa menyerahkan juga seluruh pejabat daerah maupun pejabat pusat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para gubernur, para wali kota, para bupati, bahkan camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Tuhan tolong setiap mereka dalam mereka menjalani roda kepemimpinan. Tuhan tuntun sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa jauhkan mereka dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan. Jauhkan mereka dari permainan-permainan roh-roh okultisme. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan sempurna. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik TNI, Kapolri bersama dengan jajarannya. Tuhan memberkati Panglima TNI beserta dengan Kapolri. Tuhan tolong dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada hikmat dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana pemilihan umum tahun 2024. Biarlah berjalan aman, berjalan damai, berjalan kondusif. Dan setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan, gagalkan dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan memberkati jalannya pesta demokrasi ini. Berkati ya Tuhan mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini menjadi hari berkat. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami imani, aminkan apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita percaya, Alkitab katakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena itu ayo, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Kalau engkau sedang diproses hari-hari ini, sedang mengalami pembentukan, pandang jangan memasalah yang kau pandang, tapi pandang pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Karena di balik setiap salib yang harus kau pikul, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok, Instagram, Zoom, dan Facebook. Dan pastikan setiap kita tetap terus dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.